Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah Allah yang telah diberikan kita sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini, yaitu untuk menimba ilmu dalam majelis taklim ini, ya, yang insya Allah dalam lingkaran taklim ini kita akan dirahmati oleh Allah dan didoakan oleh para malaikat. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Sebagaimana yang dulu Rasulullah dan para sahabat telah berjuang untuk mempertahankan agama Islam. Ketiga kalinya di sini saya mau sampaikan sedikit tentang Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Ya. Alhamdulillah di SMP sini sudah setiap hari ya tilawah ya. Ya, mudah-mudahan dengan sebelum kita belajar diawali dengan membaca Al-Quran akan menjadikan kemudahan adik-adik semuanya dalam belajar. Nah, di sini akan saya sampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di sini ada beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Dan sebelumnya, Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah, perkataan Allah yang telah disampaikan kepada Nabi kita siapa? Nabi Muhammad melalui wahyunya, yaitu wahyu yang pertama turun surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Tolong dibaca Al-Alaq 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Itu adalah wahyu yang pertama kali diberikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Lah, kenapa diawali dengan Iqra? Iqra itu artinya bacalah. Jadi kita disuruh membaca. Kenapa? Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita. Segala sesuatu sudah diatur oleh Al-Quran. Al-Quran adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Jadi Al-Quran itu adalah kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi orang-orang kafir dulu menganggap bahwasanya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama kali, menganggap bahwa Al-Quran itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu, padahal itu adalah langsung dari perkataan Allah. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama yang berupa Al-Quran itu, Rasulullah dalam keadaan apa? Tidak bisa membaca. Tetapi kenapa Allah memberi kelebihan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu diberi kelebihan sama Allah, yaitu cepat memahami mudah memahami apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Walaupun katanya Rasulullah itu orang yang tidak bisa membaca, tetapi
pintar dalam memahami. Kalau secara seperti ini tidak bisa membaca, tapi dalam memahami ayat-ayat Allah, Allah memberikan kemudahan, kelebihan kepada Rasulullah. Jadi karena kenapa mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah itu berupa Al-Quran, yaitu untuk menunjukkan hamba-hambanya yang pada zaman jahiliyah dulu belum mengenal Islam. Orang-orang dulu dalam pergaulan banyak mabuk-mabukan, yang perempuan, laki-laki perempuan bercampur aduk, tidak tahu aturan. Dan setelah diturunkan Al-Quran itu semuanya telah diatur di dalamnya, baik itu larangannya, perintahnya, ya, semuanya sudah diatur di dalamnya. Nah, di sini keutamaan membaca Al-Quran itu salah satunya yaitu satu, dilipat gandakan pahalanya. Jadi ketika anak-anak belajar, adik-adik di sini belajar, walaupun itu dalam membacanya berbata-bata, ya masih bata, itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi yang sudah membacanya lancar, sudah mampu menghafalnya sampai beberapa juz, kemudian tidak sekedar menghafalnya, yaitu memahami dan mengamalkan. Caranya gimana mengamalkan? Yaitu ketika hidup dalam keseharian kita sesuaikan dengan Al-Quran. Apa yang dilarang di dalam Al-Quran kita tinggalkan, apa yang diperintah di dalam Al-Quran kita kerjakan. Contohnya apa perintah yang ada dalam Al-Quran? Yaitu sholat, menutup aurat, berbuat zina, puasa, apalagi zakat. Nah, itu adalah perintah-perintah Allah. Kemudian larangannya apa? Mendekati zina, termabuk-mabukan, terus apalagi meminum khamr sama dengan memabuk-mabukan, riba. Lah, semuanya itu ada dalam Al-Quran. Lah, kenapa ketika kita membaca Al-Quran dilipat gandakan pahalanya? Karena Rasulullah sendiri pernah bersabda, ketika seorang hambaku membaca satu ayat, itu dia baru satu huruf itu mendapatkan satu pahala dikalikan 10 pahala berlipat-lipat gitu. Jadi misalkan baca Bismillahirrohmanirrohim itu sudah ada pahalanya sendiri, apalagi sampai mengamalkannya. Jangan sampai kita sudah mengerti, bisa membaca Al-Quran, memahami, kita mengabaikan isinya yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu adalah keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, diampuni dosanya dan tidak disiksa oleh Allah. Jadi Al-Quran itu akan menerangi kita, menolong kita nanti, ya. Ketika di dalam kubur orang sudah meninggal, nanti yang mengantar kita siapa? Keluarga kita, bapak kita, ibu kita, adik kita, saudara kita lah. Ketika kita sudah di dalam kubur, ditinggal, semuanya meninggalkan kita kecuali amalan kita. Yang satu itu adalah apa? Al-Quran. Nanti di dalam Al-Quran ketika dua malaikat, siapa malaikat yang menjaga kubur? Mungkar Nakir bertanya, nanti ada satu yang menemani kita, yaitu sinar Al-Quran. Malaikat bertanya, wahai sinar, siapa kau? Kemudian sinar tadi menjawab, aku adalah Al-Quran. Jadi ketika orang ini di dunia, dia selalu membacaku, jadi aku sekarang menjadi temannya dia. Jadi yang menemani kita besok di kuburan itu adalah Al-Quran. Apa yang telah kita baca hari sekarang itu yang menemani kita. Makanya adik-adik kenapa diutamakan, diharuskan untuk selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menolong kita. Kemudian yang ketiga, mendapat syafaat. Tadi hampir sama, ya,
mendapat syafaat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam hadis Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Jadi menjadi syafaat itu apa ya? Penolong, akan menjadi penolong buat kita. Kemudian yang keempat, mendapat nikmat derajat kenabian. Jadi hampir disamakan dengan nabi derajatnya. Itu orang yang benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Quran. Tetapi bedanya kalau kita tidak dikasih wahyu, kalau Nabi Muhammad mendapat wahyu, itu bedanya. Tapi derajat kita nanti disamakan, ya. Yang kelima, dikategorikan orang yang baik. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran itu adalah orang yang baik, ya. Sebagaimana diumpamakan oleh Rasulullah, perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran dan mengamalkan isi-isinya yang ada dalam Al-Quran itu seperti buah sitrus. Buah sitrus itu seperti jeruk, tapi jeruk yang enak sekali, yang baunya sedap, seger, rasanya manis. Itu perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Dan mudah-mudahan nanti adik-adik seperti itu, ya, bisa mewarnai keluarganya, bisa mewarnai tetangganya. Karena apa? Karena selalu mendahulukan Al-Quran. Nah, terus perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti bunga, baunya wangi tetapi pahit rasanya. Enggak bunga, ya, baunya wangi. Bunga mawar itu kan wangi tapi rasanya pahit. Itu orang munafik. Apa sih cirinya orang munafik? Apabila berbicara dia berdusta. Terus yang kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, apabila dipercaya dia berkhianat. Itu orang munafik. Orang munafik itu sebenarnya Islam, cuman hatinya tidak Islam, tidak sesuai apa yang dia katakan, itu tidak sesuai. Nah, perumpamaan di sini perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti bunga, baunya harum tapi pahit rasanya. Nah, kalau orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, perumpamaan seperti buah handolah. Buah handolah itu tidak berbau, tapi rasanya juga pahit. Wis gak wangi, rasanya pahit, ya. Buah yang paling jelek sekali itu, ya. Nah, perumpamaan orang muslim tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya tapi manis rasanya. Manis karena dia muslim, tapi nggak ada rasanya, nggak ada bau, karena tidak pernah membaca Al-Quran. Ya, makanya saya mengharap pada adik-adik sebisa mungkin setiap hari di rumah, walaupun itu satu ayat, satu surat saja dari juz amma itu dibaca. Karena apa? Rumah yang dibacakan Al-Quran setiap hari itu akan kelihatan bersinar. Jadi terang daripada rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Itu seperti rumahnya orang Yahudi dan Nasrani, gelap, hanya ada kemennya, hanya ada berbau-bau sirik. Tetapi kalau rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan bercahaya, ya. Dan ketika seseorang itu sering membaca Al-Quran, hatinya akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan mengingat Allah, yaitu salah satunya yaitu membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang.
adik-adik lihat di televisi banyak orang bunuh diri, banyak orang yang frustasi karena dia tidak punya pegangan. Nah, kita sebagai orang muslim pegangan kita adalah Al-Quran. Ketika kita mendapatkan masalah, kita apa? Ambil wudhu, baca Al-Quran, berarti kita akan tenang. Kalau orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, ketika dia mendapatkan masalah apa? Dia mengakhiri hidupnya. Akhirnya apa? Ada yang bunuh diri, ada yang kemudian minum mabuk-mabukan, ada yang di warung sampai beberapa hari dengan minum mabuk-mabukan karena dia tidak mempunyai pegangan. Tetapi kalau kita punya pegangan, semua permasalahan masalah kita kembalikan kepada Allah, mohon sama Allah. Dengan kita banyak-banyak membaca Al-Quran, berarti kita akan tenang. Dan semua yang kita lalui, masalah yang kita lalui akan mendapatkan jalan keluar. Jadi cirinya orang yang bertakwa itu setiap ada permasalahan itu Allah akan memudahkan jalannya, jalan keluarnya. Misalkan anak-anak, adik-adik kesulitan dalam belajar karena sudah berdoa, belajar, baca Al-Quran, insya Allah Allah akan memudahkan adik-adik dalam belajar ya. Jadi jangan disepelekan Al-Quran itu, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita, akan menolong kita besok pada hari kiamat. Tidak ada orang yang bisa menolong kecuali Al-Quran. Ibu, bapak kita tidak akan bisa menolong, semuanya ngurusi diri sendirinya ya. Hanya satu, yaitu Al-Quran yang bisa menolong kita. Kemudian yang ke berapa tadi? Ke-6. Yang ke-6 adalah termasuk dalam golongan orang yang terbaik. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Nah ya dihafal hadis ini biar nanti tidak lupa ya. Khairukum bareng semua. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi itulah pahala yang diberikan Allah kepada kita, yaitu sudah jelas hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau hadis diriwayatkan oleh Bukhari itu sudah sahih keasliannya ya. Nah, maka dari itu adik-adik semuanya di rumah, baik di rumah maupun di sekolahan, belajar Al-Quran harus betul-betul diniatkan untuk Allah ya.